Baiklah, kami dari kelompok 14 akan menyampaikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Contoh Modeling SPT dan Analisis Finansial Masing-masing Model SPT dengan dosen pengampu yaitu Ibu Aryas Kusumawati, SPMSI. Untuk anggotanya yang pertama ada Maulana Zikri dengan NIM 1910213032. Kemudian ada Fala Adifki Marcel dengan NIM 1910213038. Kemudian ada Rizky Pratiwi dengan NIM 1910219001. Kemudian Rizky Nasution dengan NIM 2110216003. Kemudian Azri Gilang Ramadan Daulay dengan NIM 2110216005. Baik, untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Maulana Zikri. Kepada Maulana Zikri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Itu yang pertama pendahuluan. Yang poin 1 peran pertanian. Yang mana peran pertanian merupakan salah satu sektor utama yang menunjang perkembangan perekonomian Indonesia. Poin kedua yaitu sistem pertanian terpadu merupakan salah satu kegiatan diverifikasi komoditas yang dapat dilakukan guna mengimbangi kebutuhan. Poin ketiga, pertanian terpadu, model pertanian terpadu yaitu tata letak dan ruang fisik hayati dan sosiokultural yang tercipta akibat penyesuaian bermacam-macam teknik sumber daya genetik yang dapat melindungi lingkungan, menjaga produktivitas lahan, serta mengurangi risiko usaha tani. Yang keempat yaitu sistem pertanian terpadu yang memiliki 3 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Pada aspek ekonomi, pendapatan dan biaya dapat dilihat sebagai layak atau tidaknya sistem pertanian terpadu dapat dilaksanakan. Yang pertama macam-macam sistem pertanian terpadu, yaitu yang dimana sistem pertanian lahan kering pada umumnya belum dipahami secara mendalam, sementara keragaman ekosistemnya cukup kompleks. Kendala lingkungan, kondisi sosial, ekonomi masyarakat, serta keterbatasan sentuhan teknologi yang aditif terbatas. Selanjutnya, sementara itu, pihak petani lahan kering merupakan petani yang tergolong marginal, ditandai dengan pendapatan dan tingkat pendidikan yang rendah. Keterampilan terbatas serta terbatasnya pelaksanaan konversasi pada lahan usaha taninya. Hal ini merupakan masalah klasik di kalangan petani lahan kering yang memerlukan penanganan yang optimal, terencana, dan berkelanjutan. Teknologi sepadan diperlukan untuk menciptakan prospek cerah, khususnya bagi lahan kering, baik lingkungan biofisik maupun lingkungan sosial ekonomi. Teknologi yang dipandang tepat adalah teknologi yang berasaskan integrated farming system, atau bisa disebut pertanian terpadu, yaitu sistem pertanian yang efisien dan berwawasan lingkungan, yang mampu untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal bagi tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan. Next. Menurut Suwandi dalam Karida pada 2004 adalah suatu kegiatan petani dalam memanfaatkan secara optimal dan terpadu lebih dari satu komunitas pertanian. Baik komponen usaha tani pangan, palawija, hortikultura, ternak, dan ikan selama setahun. Sedangkan usaha tani tidak terintegrasi hanya dalam satu komunitas selama setahun. Sedangkan usaha tani tidak terintegrasi hanya dalam satu komunitas selama setahun. Sistem pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan, kehutanan, dan ilmu lain terkait pertanian dalam satu lahan. Sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi bagi peningkatan produksi lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan, serta pembangunan desa secara terpadu.
lahan kering juga merupakan salah satu media tanam bagi petani untuk melakukan aktivitas pertanian. Potensi lusan yang tinggi menjadikan lahan kering dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktif yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan pertanian di wilayah tersebut. Hampir 70% luasan wilayah ini terdiri dari lahan kering yang kemasannya itu berada pada topografi 15%. Namun demikian optimalisasi pemanfaatan lahan kering masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang diantaranya dalam hal penerapan sistem pertanian yang tidak sesun, penanggulangan erosi yang tidak tepat dan tingkat kesuburan lahan yang sangat rendah. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maulana Zikri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fala Adifki Masel. Kepada Fala dipersilakan. Penurunan produktivitas pertanian khususnya tanaman pangan pada lahan kering sangat mempengaruhi pendapatan petani. Faktor utama yang menjadi kendala adalah penerapan sistem monokultur yang terus-menerus oleh petani. Sistem monokultur selain mempengaruhi langsungnya terhadap erosi dan produksi, biaya yang dikeluarkan petani dalam sistem pemupukan dan pengolahannya juga sangat tinggi. Akibatnya pendapat yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapat petani di lahan kering. Salah satunya diantaranya adalah menerapkan sistem pertanian terpadu. Sistem pertanian terpadu ini adalah sistem yang menggunakan lahan dengan memukulkan banyak jenis usaha tani yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya pada satu tempat yang sama. Penerapan pertanian terpadu di bagian timur Albania menemukan model pertanian terpadu pada berbagai kemiringan dapat menanggulangi erosi yang terjadi. Sistem pertanian terpadu merupakan pencampuran dari berbagai subsistem yang juga telah terbukti praktis dan ekonomis dalam memperbaiki kualitas tanah di lereng yang curam dibandingkan dengan sistem konservasi mekanik. Dalam sebuah studi ditemukan bahwa pertanian terpadu dengan jarak 4 meter dengan melibatkan Leurana dengan jagung yang memberikan keuntungan ekonomis bagi petani. Manfaat dari sistem pertanian terpadu adalah karena efek konversi tanahnya yang rendah dan dapat mempertahankan hasil yang konstan pada sepanjang waktu. Sistem pertanian terpadu di lahan basah atau sawah. Sistem terpadu dapat meningkatkan kemampuan para petani dalam memproduksi pupuk organik dan kemudian dapat membudidayakan pertanian organik. Pertanian organik akan dapat menghasilkan produk petani dengan kualitas tinggi dan higienis yang tidak berkontaminasi dengan bahan kimia yang kurang baik bagi kesehatan. Sistem ini juga signifikan dalam dampak positif dan memenuhi kriteria pembangunan pertanian berkelanjutan karena berbasis organik dan dikembangkan atau diarahkan berbasis potensial lokal. Untuk itu salah satunya upaya untuk mewujudkan sistem pertanian terpadu adalah dengan mengembangkan sistem pertanian terpadu pada lahan sawah. Untuk pemeliharaan ternak sapi dalam suatu kawasan persawahan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya lokal dan produk samping tanaman padi.
Pola pengembangan ini dikenal dengan integrasi pada padi ternak. Program SIPT merupakan salah satu alternatif yang dapat meningkatkan produksi padi, daging, susu, dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Pelaksanaan SIPT dilaksanakan melalui penerapan teknologi pengolahan hasil samping tanaman padi seperti jerami padi dan hasil ikutan berupa dedak padi yang dapat dimanfaatkan oleh sapi sebagai pakan sapi. Sedangkan kotoran sapi ternak dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku pupuk organik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah di daerah persawahan. Produk samping dari tanaman padi berupa jerami kesediaan pakan ternak. Produksi jerami padi dapat tersedia dalam jumlah yang cukup besar, rata-rata 4 ton per hektar, dan setelah melewati proses fermentasi dapat menyediakan bahan pangan untuk sapi sebanyak 2 ekor per tahun. Untuk dapat dimanfaatkan secara optimal agar disukai ternak, maka sebelum diberikan pada ternak dilakukan pencacahan, fermentasi, dan amoniasi. Jerami padi dasar untuk pakan sapi, namun dapat ditambahkan dengan pakan lainnya secara bersama seperti hijauan legum yang dibudidayakan di pematang atau pagar kebun. Sapi dewasa umumnya diberi sejumlah 20-30 kilo jerami per hari dan dipercikkan air garam untuk menambahkan nafsu makan. Penambahan bahan pakan lainnya seperti dadak padi dan hijauan legum dapat disesuaikan dengan ketersediaan pangan di kebun. Kotoran sapi berupa feses, urin, dan sisa pakan dapat diolah menjadi pupuk organik padat dan cair untuk dimanfaatkan di daerah persawahan. Sedangkan sisanya dapat dijual untuk menambahkan pendapatan petani. Seekor sapi dapat menghasilkan kotoran sebanyak 8-10 kilo setiap hari. Urin 7-8 padat atau cair dapat menghasilkan 4-5 kilo pupuk. Dengan demikian, satu ekor sapi menghasilkan 1-7 ton pupuk organik per tahun. Sementara penggunaan pupuk organik pada lahan sawah hanya 2 ton per hektar untuk setiap kali tanam, sehingga potensi pupuk organik yang dapat menunjang kebutuhan pupuk organik untuk 1,8 sampai 2,7 hektar dengan 2 kali tanam dalam setahun. Bang. Baik, untuk selanjutnya diserahkan kepada Azri Gilang. Kepada Azri Gilang, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu sistem pertanian terpadu pada teknologi konvensional. Pertanian terpadu merupakan suatu metode pertanian di mana lahan yang tersedia dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan produk pertanian yang beragam dengan kualitas tinggi. Sistem pertanian terpadu konvensional sudah banyak diterapkan oleh petani kita pada masa lalu, namun sekarang sudah banyak ditinggalkan. Model pertanian terpadu konvensional misalnya tumpang sari antara peternakan ayam dan balong ikan, di mana kotoran ayam yang terbuang dimanfaatkan sebagai pakan ikan, atau tumpang sari antara tanaman palawija dan peternakan, di mana sisa-sisa tanaman digunakan sebagai pakan ternak kambing atau sapi, dan kotoran ternak digunakan sebagai pupuk tanam bagi pertanaman berikutnya. Praktik-praktik pertanian terpadu konvensional ini belum merupakan siklus yang berkelanjutan, karena hanya mengandalkan proses dekomposisi biomasa alamiah yang berlangsung sangat lambat. Oleh karena itu, diperlukan sentuhan teknologi yang mampu mempercepat proses pembusukan dan penguraian,
bahan-bahan organik menjadi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman atau hewan. Salikin 2003. Model sistem pertanian terpadu dengan teknologi EM telah dikembangkan dengan cukup baik oleh institut. Pengembangan sumber daya alam di Bali memadukan budidaya tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan daur limbah secara selaras, serasi, dan berkesinambungan. Budidaya tanaman yang dipilih adalah tanaman semusim dan tahunan, misalnya padi, palawija, buah-buahan, sayur-sayuran, cengkeh, kopi, kelapa, dan sebagainya. Kebutuhan input budidaya tanaman menggunakan prinsip penggunaan masukan luar rendah atau low external input. Misalnya penggunaan pupuk kimia dan pestisida seminimal mungkin atau bahkan menggunakan pupuk kimia dan pestisida sama sekali. Model sistem pertanian terpadu dengan teknologi EM dapat mengurangi masukan energi dari luar sistem pertanian untuk menghasilkan produk pertanian. Proses fermentasi dapat menaikkan kandungan nutrisi pakan ternak yang berasal dari kotoran ternak, sehingga masukan energi dari luar sistem pertanian dapat diperkecil atau ditiadakan sama sekali. Demikian juga dalam bidang budidaya tanaman, limbah tanaman yang terbuang dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk melalui proses fermentasi. Selanjutnya, sistem pertanian terpadu pada lahan rawan erosi. Untuk lahan yang rawan kekeringan atau banjir, dapat dilakukan dengan konsep upland dan lowland. Prinsip penanganan kekeringan atau banjir pada prinsip dengan pengaturan air hujan sehingga tidak cepat turun ke lahan bawahan sebagai runoff. Usaha konservasi tanah dan air di kawasan atasan merupakan kunci dalam mengatasi kedua permasalahan, yaitu kekeringan atau banjir. Di samping itu, dengan pembuatan bangunan yang berfungsi dalam proses peresapan air di lahan atas atau upland. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan resapan air di kawasan tangkapan air, sehingga air hujan tidak langsung turun ke lahan bawahan. Penanganan lahan marginal dengan sistem surjan artinya tanaman yang diusahakan dalam satu petak ada beberapa atau lebih dari 2 macam. Untuk daerah atasan yang lahannya cenderung kering dan kurang air, salah satunya dengan menanam tanaman hortikultura dan palawija yang dikombinasikan dengan padi. Sedangkan untuk irigasi pengairannya mengandalkan dari sumur kapiler. Daerah bawah yang mengalami kekeringan masih mendapat air irigasi secara bergiliran, meskipun distribusinya tidak bisa selalu merata. Penanganan lahan banjir dengan perbaikan sistem drainase dan tutupan lahan yang dapat mengonservasi air. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azri Gilang. Untuk selanjutnya yaitu analisis finansial yang akan disampaikan oleh Rizky Pratiwi. Pada Rizky Pratiwi, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang analisis finansial. Analisis finansial model SPT. Keberhasilan suatu pengembangan usaha bisnis akan berpengaruh pada besarnya laba yang didapat. Aspek finansial merupakan salah satu faktor penting dalam suatu proyek bisnis. Perkiraan aliran kas yang tepat akan memperlancar usaha bisnis yang dijalankan agar dapat bersaing atau bahkan berkembang. Penganalisaan aspek finansial yang tepat akan menghasilkan manfaat bagi pihak yang menjalankan usaha bisnis perusahaan, atau sebaliknya dapat melihat bahwa investasi yang ditanamkan dapat memberikan keuntungan. Analisis finansial sistem pertanian terpadu pada lahan kering. Hasil analisis pendapatan dan R/C rasio menunjukkan bahwa model usaha tani sayuran berbasis konservasi dan ternak sapi yang dikembangkan di zona agroekosistem dataran tinggi memberikan keuntungan sebesar 50 juta sekian atau setara dengan pendapatan bulanan sebesar 4 juta sekian per bulan dengan nilai R/C rasio sebesar 2,07. Nilai R/C yang
besar 1 ini menunjukkan bahwa usaha pertanian terpadu berbasis konservasi layak untuk dikembangkan. Keuntungan yang diterima petani ini akan meningkat pada tahun berikutnya karena pada efisiensi atau penghematan biaya penggunaan pupuk yang berasal dari pupuk organik yang dihasilkan dari kandang sapi yang ada dalam sistem. Analisis finansial sistem pertanian terpadu di lahan sawah atau basah. Data dianalisis menggunakan analisis pendapatan usaha tani dan analisis R/C rasio. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan usaha tani padi sawah yang menerapkan sistem tanam legowo 4:1 di Kecamatan Dungalio sebesar 23.835 dengan rata-rata per hektar 21 sekian. Nilai R/C rasio sebesar 2,16. Sedangkan rata-rata pendapatan usaha tani padi sawah pada sistem tanam legowo 2:1 di Kecamatan Dungalio sebesar 21 juta sekian dengan rata-rata per hektar 21 juta. Dan nilai R/C rasio 2,63. Berdasarkan hasil tersebut, maka sistem tanam legowo 4:1 lebih besar keuntungannya daripada legowo 2:1, dan dari nilai R/C rasio kedua sistem legowo layak untuk diterapkan pada usaha tani pada sawah di Kecamatan Dungalio. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizky Pratiwi. Selanjutnya untuk analisa finansial SPT konvensional. Kelayakan finansial analisis finansial budidaya tanaman selada menggunakan sistem hidroponik NFT atau nutrient film teknik dengan lampu LED ultraviolet sebagai sumber cahaya untuk fotosintesis. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2019 di jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Universitas Sriwijaya. Parameter yang diamati perhitungan analisa biaya dan analisa perhitungan kelayakan. Hasil perhitungan analisa berdasarkan kriteria Invest Net Present Value atau NPF. Net B/C rasio, break even point atau BEP menunjukkan bahwa investasi alat hidroponik NFT nutrient film teknik dengan menggunakan lampu LED ultraviolet ini secara finansial layak untuk dilakukan dengan nilai net present value sebesar 1.691.625. Net B/C rasio sebesar 1,1329 serta break even point atau BEP masing-masing volume produksi sebesar 76,2259 per kilogram dan untuk harga produksi sebesar 100.000 per kilogram. Selanjutnya, analisis finansial sistem pertanian terpadu dengan teknologi EM. Proses produksi POC layak secara finansial karena mempunyai NPF yang positif. B per rasio lebih dari 1 dan RO1 55,67%, sehingga dapat dijadikan usaha utama bagi KUP Mobui Majua dengan harga jual POC sebesar 55.000 per liter. Usaha ini akan menghasilkan laba dan kembali modal apabila setidaknya dapat menjual lebih dari 4.028 botol dan mendapatkan nilai total hasil penjualan lebih dari 221.536 apabila proses produksi dan pemasaran POC berjalan lancar, maka lama pengembalian modal atau payback period atau PP adalah setelah 5 kali proses produksi atau lebih kurang selama 7,5 bulan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam sistem pertanian terpadu ada 3 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Pada aspek ekonomi, pendapatan dan biaya dapat dilihat sebagai layak tidaknya sistem pertanian terpadu dapat dilaksanakan. Karena dengan penggunaan sistem pertanian terpadu, diharapkan pendapatan petani secara ekonomi dapat meningkat. Sedangkan pada aspek sosial, kearifan lokal dan modal sosial yang ada pada suatu daerah dapat digunakan untuk melihat layak tidaknya sistem pertanian terpadu dapat dilaksanakan. Dengan kearifan lokal serta modal sosial yang ada,
dapat dilihat apakah sistem pertanian terpadu ini dapat berjalan dengan baik ke depannya. Pada aspek lingkungan, manfaatan limbah dan penggunaan bahan organik dapat digunakan sebagai tolak ukur pada sistem pertanian terpadu. Hal ini dikarenakan dalam sistem pertanian terpadu, limbah yang dihasilkan sebisa mungkin minim dan input dari luar juga minim. Aspek finansial juga salah satu faktor penting dalam suatu proyek bisnis. Perkiraan aliran kas yang tepat akan memperlancar usaha bisnis yang dijalankan. Agar dapat bersaing atau bahkan berkembang, penganalisaan aspek finansial yang tepat akan menghasilkan manfaat bagi pihak manajemen dalam upayanya menjalankan usaha bisnis perusahaan. Atau sebaliknya, dapat melihat bahwa investasi yang ditanamkan dapat memberikan keuntungan. Untuk saran, kegiatan usaha tani sebaiknya dilakukan dengan cara sistem pertanian terpadu, karena selain dapat meningkatkan pendapatan petani dalam satu periode tanam, sistem pertanian terpadu juga dapat memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berdampak positif baik itu dari segi aspek ekonomi, aspek sosial, serta aspek lingkungan. Ini merupakan referensi dari makalah yang kami jadikan dalam bentuk PowerPoint. Nah, mungkin itu penyampaian hasil PPT kami dari kelompok 14. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Jika ada saran ataupun masukan ataupun pertanyaan, silakan ditanyakan. Baiklah, kami dari kelompok 14 mengucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.